Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Saria Rahab dengan NIM 3203111040 di kelas Micro Teaching kelas G yang diampu oleh Bapak dosen pengampu kita, Bapak Fazli Rachman SPD MPD. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai urgensi keterampilan bertanya. Nah, apa saja yang termasuk menjadi urgensi keterampilan dalam bertanya? Nah, dalam hal ini, pembelajaran dan pertanyaan kita harus memahami dulu apa itu konsep dari pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah serangkaian aktivitas interaksi multiarah ataupun multipolar siswa dengan sumber belajar untuk mencapai hasil dan tujuan belajar di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Nah, tentunya pada setiap pertemuan harus ada arahan dan motivasi yang diberikan oleh guru. Nah, apa urgensi pertanyaan? Nah, dengan bertanya, guru akan memahami apa saja kendalanya dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dan siswi. Nah, dalam hal ini kita juga akan memperhatikan bagaimana metode ataupun model serta sumber belajar yang relevan kepada para peserta didik kita. Kemudian selanjutnya, pertanyaan merupakan bagian paling penting untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Karena apa? Karena dengan bertanya akan ada dua arah pada pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Nah, pertanyaan pada timing yang tepat akan semakin efektif dan memberikan suasana kelas yang lebih mengasihkan dan nyaman kepada para siswa dan siswi kita. Nah, selanjutnya, keterampilan bertanya ialah alat penalaran dalam belajar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang merangsang kognitif dari para siswa-siswi kita untuk berpikir akan dapat menjadi cerminan atau cara kita untuk melihat bagaimana siswa dan siswi memahami pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Nah, guru profesional harus memiliki cara untuk membuat para siswa dan siswi kita mampu bertanya, serta ketika kita bertanya, mereka mampu menjelaskan ataupun memberikan jawaban yang sesuai dengan ekspektasi kita dengan materi yang telah kita berikan. Nah, dalam hal ini, bertanya secara umum dapat diartikan sebagai permintaan informasi. Nah, dalam hal ini, informasi itu dapat terjadi dua, yaitu dengan kita yang bertanya kepada siswa dan siswi kita, atau siswa dan siswi kita yang bertanya mengenai materi yang belum dipahaminya. Nah, tujuan dari bertanya itu ialah memberikan stimulus, mencari informasi lanjutan, memfokuskan kembali, mengarahkan, meningkatkan daya kritis, dan lain sebagainya. Tentunya tingkat pertanyaan itu ada dibagi menjadi 3. Ada pertanyaan dengan tinggi rendah, ada pertanyaan tinggi menengah, ada pertanyaan yang dengan tingkat tinggi. Nah, daya pikir ataupun kognitif para siswa dan siswi tentu kita bisa lihat dari pertanyaan yang diberikan. Nah, teknik bertanya juga yang paling efektif ialah yang pertama dengan cara kita mengajukan pertanyaan. Kemudian distribusi pertanyaan, yaitu pertanyaan harus disebar secara merata kepada para seluruh siswa-siswi kita. Nah, yang selanjutnya ialah waktu tunggu. Yang dimana waktu tunggu ini dapat kita gunakan untuk melihat respon dari para siswa dan siswi kita. Nah, saat menjawab, siswa harus melibatkan emosi serta mengikuti aktivitas sesuai dengan prosedur yang ada di dalam kelas. Nah, bagaimana strategi menanggapi pertanyaan ataupun jawaban siswa? Nah, yang pertama-tama yang dapat kita lakukan ialah dengan mendengarkan siswa. Sebisa mungkin, jangan memancing jawaban siswa. Bahkan jika siswa sedang menuju pada kesimpulan yang salah, peran guru ialah membimbing dan memperbaiki serta meluruskan jawaban dari para siswa dan siswi kita. Nah, kemudian kita dapat menggunakan isyarat nonverbal.
yang artinya ini untuk menunjukkan perhatian kita terhadap siswa dan siswi kita. Nah, selanjutnya ada variasi reaksi guru. Nah, dalam hal ini kita dapat melakukan seperti halnya bijaksana dengan memuji jawaban yang benar, kemudian bijaksana dalam mengoreksi jawaban yang salah. Nah, untuk selanjutnya ialah kita akan membahas mengenai jenis-jenis pertanyaan. Nah, jenis pertanyaan ialah dapat berupa pertanyaan permintaan, yakni yang dimana pertanyaan yang mengharapkan siswa untuk mematuhi perintah yang diucapkan dengan bentuk pertanyaan. Yang kedua ialah pertanyaan retoris, yang dimana pertanyaan ini tidak menghendaki jawaban dari siswa dan siswi, kemudian mengarahkan agar guru dapat menyampaikan informasi materi pembelajaran lebih lanjut. Nah, selanjutnya ialah pertanyaan yang menuntun, yakni yang dimana kita dapat membina para siswa dan siswi kita. Nah, kemudian ialah pertanyaan yang menggali agar kita dapat menerima jawaban yang telah disampaikan oleh para siswa dan siswi kita. Nah, jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom, yaitu yang pertama ada pertanyaan pengetahuan, yang kedua ada pertanyaan pemahaman, kemudian ada pertanyaan analisis, pertanyaan penerapan, serta pertanyaan sintesis, serta pertanyaan evaluasi. Nah, pada hal ini kita dapat mengetahui bahwasanya pada saat proses pembelajaran kita harus menanyakan mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan akhir bagaimana respon dari siswa dan siswi kita, serta kita dapat menganalisis bagaimana pemahaman ataupun keterampilan dari siswa dan siswi kita di dalam kelas. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita ke video praktek dari keterampilan bertanya. Oke, kita langsung saja ke praktik keterampilan bertanya. Dan sebelumnya izinkan saya memohon maaf, pada video sebelumnya ada part yang dimana ada kendala teknis, yakni pemadaman lampu, sehingga tidak kelihatan bagaimana saya menjelaskan mengenai keterampilan bertanya. Nah, dalam hal ini kita pertama-tama sebagai guru ataupun tenaga pendidik dapat menanyakan, pertama-tama di awal pembelajaran kita dapat menanyakan kabar. Kemudian di tengah pembicaraan kita dapat menanyakan bagaimana pengetahuan ataupun ingatan siswa dan siswi kita dengan materi sebelumnya. Kemudian kita dapat memberikan sedikit pemantik kepada para siswa dan siswi kita untuk memahami serta mengingat kembali materi apa yang sebelumnya telah dibahas dengan mengaitkan materi yang akan datang ini. Nah, setelah itu kita dapat menanyakan beberapa pertanyaan yang sekiranya terdapat pada buku ataupun terdapat pada pemahaman umum untuk memancing para siswa dan siswi kita untuk mengembangkan ataupun mengeksplor bagaimana pengetahuan mereka dengan materi terkait. Nah, kemudian kita dapat menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh siswa dan siswi kita berdasarkan kriterianya dan jenis pertanyaan yang diberikan. Nah, dalam hal ini, jika kita menanyakan pertanyaan, jika salah, mungkin kita dapat mengoreksinya. Baik, terima kasih anak ibu atas jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian, apakah ada teman-teman yang ingin menambahi? Gitu kan? Jika sudah ada temannya yang menambahi, kemudian kita dapat memuji kembali untuk meningkatkan motivasi terhadap siswa dan siswi kita ini dalam pembelajaran ataupun aktivitas di dalam ruang kelas. Nah, oleh sebab itu, ketika siswa dan siswi kita menjawab salah, baik, terima kasih kepada anak ataupun adik-adik ibu atas jawabannya. Kemudian pada jawaban yang tadi kita dapat menganalisis bahwasanya sebenarnya ada materi, kemudian kita dapat menjelaskan mengenai materi yang tadi mungkin sedikit keliru dengan tidak mematahkan ataupun
menjatuhkan jawaban dari para siswa dan siswi kita, sehingga nantinya pada pembelajaran selanjutnya siswa dan siswi kita dapat tetap bersemangat, kemudian tetap aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang kita berikan di dalam kelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan ataupun menjadi contoh pada praktik keterampilan bertanya pada kali ini. Nah, sampai jumpa dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan pada video ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.